Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun salam sehat selalu untuk siswa ibu kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 2. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar kimia di semester 2 ini. Nah, ada beberapa aturan bilangan oksidasi. Yang pertama adalah aturan untuk bilangan oksidasi unsur. Mulai dari aturan yang pertama dulu. Unsur bebas. Nah, unsur bebas ini bilangan oksidasinya 0. Unsur bebas itu yang bagaimana? Contohnya unsur bebas adalah Na. Ketika dia sendirian, ini bilangan oksidasinya adalah 0. Saya tulis di bawahnya. Oke, kemudian selain itu unsur bebas juga boleh berupa seperti ini, misalkan Cl2, kemudian O2, ini bilangan oksidasinya juga 0 teman-teman. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian kita ke yang kedua, unsur logam dalam senyawanya itu selalu positif. Jadi logam itu kalau dalam senyawa selalu positif. Contohnya gimana nih? Contohnya begini teman-teman, NaCl. Na itu kan logam ya. Na ini terletak di golongan 1A, sehingga bilangan oksidasinya karena tadi harus selalu positif maka dia plus 1. Jadi untuk golongan 1A itu bilangan oksidasinya plus 1. Oke, kemudian kita ke yang ketiga, yaitu unsur H dalam senyawa itu selalu memiliki biloks plus 1. Kecuali jika bersenyawa dengan logam yang kita sebut dengan hidrida, itu biloks hanya sama dengan -1. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya begini, misalkan contohnya adalah kalau kita punya HCl. Nah, ini H itu biloksnya selalu plus 1 dalam senyawa ya, sehingga ini H plus 1. Paham? Nah, kecuali jika H itu bersenyawa dengan logam. Contohnya apa? Contohnya misalkan NaH. Ini kan logam nih, Na logam, H itu non logam. Nah, ini kalau H bersenyawa dengan logam seperti ini, maka H itu bilangan oksidasinya bukan plus 1 tetapi -1. Karena apa? Karena Na-nya ini tadi kan plus 1 ya di aturan yang kedua tadi. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, unsur F pada senyawa itu biloksnya selalu -1. Misalkan kita ambil contoh HF. Nah, HF ini F-nya itu bilangan oksidasinya adalah -1 ya. Oke. Kemudian kita ke yang kelima aturannya. Bilangan oksidasi O itu selalu -2, teman-teman. O itu selalu -2. Contohnya gimana nih? Contohnya adalah pada Na2O. Nah, O ini -2 bilangan oksidasinya ya. Nah, kecuali dalam F2O, O itu plus 2. Kenapa plus 2? Karena F-nya tadi -1 ya. -1. Nanti kita bicara ini di aturan kedua. Jadi -1 kali 2, kemudian O-nya ini adalah plus 2. Kemudian dalam peroksida itu H2O2, bilangan oksidasi O itu sama dengan -1. Lalu kecuali lagi dalam superoksida, yaitu contohnya adalah NaO2, biloks O adalah -1/2. Kemudian kita akan ke aturan yang kedua untuk ion. Jadi kalau ada ion tunggal itu biloksnya itu sama dengan muatannya. Contohnya gimana nih? Contohnya kalau ada Na plus, maka biloks dari Na plus itu ya sama dengan ini, berarti biloksnya sama dengan plus 1. Contoh lagi, S2 minus, berapa biloksnya? Nah, biloksnya ini nilainya ya sama dengan muatannya, berarti sama dengan -2 ya, karena biloks ion tunggal itu sama dengan muatannya. Oke, kita lanjutkan ke aturan yang ketiga, yaitu aturan untuk jumlah biloks dalam senyawa maupun dalam ion. Kita ke aturan yang pertama dulu. Jadi jumlah biloks dalam senyawa itu harus 0. Maksudnya gimana teman-teman? Contohnya gini, jadi kalau senyawa itu ada unsur
bereaksi dengan unsur itu membentuk senyawa namanya ya. Contohnya adalah NaCl. Jadi dalam NaCl ini jumlah biloks NaCl-nya harus sama dengan 0. Maksudnya begini, kan tadi kita sudah punya aturan bahwa logam, yaitu Na logam itu selalu biloksnya +1 ya. Nah, kita bisa mencari biloks Cl dengan aturan bahwa jumlah bilok dalam senyawa sama dengan 0. Jadi kalau jumlah bilok NaCl ini harus sama dengan 0, maka Cl-nya bisa kita hitung, yaitu -1. Jadi +1 -1 kan sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita ke contoh lagi yang kedua, yaitu kalau saya punya H2SO4. Ini jumlah biloks dari H2SO4 itu harus sama dengan 0. Dimana bilok H2SO4 itu ada 2 kali bilok H. Oke, saya tulis 2 kali biloks H ditambah 1 kali biloks S, karena S-nya jumlahnya 1, ditambah 4 kali biloks O ya, karena O-nya jumlahnya 4. 4 biloks O ini harus sama dengan 0 ya. Oke, kita tulis 2 kali biloks H itu tadi sama dengan +1 ya. Plus biloks S ini bisa kita cari karena belum ada aturannya ya untuk S. Nah, ini plus 4 kali biloks O tadi sama dengan -2. Ini harus sama dengan 0. Nah, ini 2 + 1 berarti +2. Ini ditambah bilok S. Plus ini 4 kali -2 -8 sama dengan 0. Berarti bisa kita hitung biloks S -6 sama dengan 0 ya kan. Artinya berarti biloks S itu sama dengan +6. Nah, begitu caranya teman-teman ya. Jadi ingat bahwa di dalam suatu senyawa jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita ke aturan yang kedua ini. Di dalam ion poliatomik berarti jumlah biloksnya sama dengan muatannya. Contohnya ion poliatomik itu begini, PO4 3-. Nah, ini ion poliatomik. Ini jumlah biloksnya harus sama dengan muatannya, yaitu -3 gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung biloks P dari rumus ini, yaitu biloks P plus O-nya kan ada 4. Berarti plus 4 kali biloks O sama dengan -3. Jadi ini biloks P plus 4 kali biloks O -2 ya, sama dengan -3. Sehingga ini biloks P -8 sama dengan -3. Jadi saya tulis di sampingnya biloks P itu sama dengan -3 plus 8, jadinya plus 5. Jadi gitu ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh-contoh soalnya supaya kita lebih mudah memahami. Untuk latihannya yang pertama adalah tentukan bilangan oksidasi unsur yang di garis bawah. Oke, jadi dari nomor 1 kita disuruh mencari bilok dari Fe. Nah, caranya tadi ya, jadi kalau FeO ini jumlah biloksnya harus sama dengan 0 kan, karena ini senyawa ya. Kemudian ini jumlah biloks sama dengan 0, berarti biloks Fe plus biloks O sama dengan 0. Biloks Fe ini dicari plus biloks O itu -2 sama dengan 0 kan gitu. Berarti biloks Fe sini ya sampingnya ya. Berarti biloks Fe sama dengan +2. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kemudian kita jawab soal nomor 2, berapa biloks Fe dalam Fe2O3. Berarti langsung aja ya ini ya, 2 kali biloks Fe ditambah
3 kali bilox O harus sama dengan 0. 2 kali bilox Fe plus 3 kali min 2 sama dengan 0. Berarti 2 kali bilox Fe min 6 sama dengan 0. Bilox Fe sama dengan, berarti kan plus 6 bagi 2 kan, sama dengan plus 3. Oke, jadi bilox Fe dalam Fe2O3 sama dengan plus 3. Soal nomor 3, jadi nomor 3 ini kita disuruh mencari bilox C dalam senyawa H2C2O4. Berarti kita bisa mencari dengan cara seperti tadi ya, dimana 2 kali bilox H plus 2 kali bilox C plus 4 kali bilox O sama dengan 0 ya, karena senyawa. Jadi ini tinggal masukkan bilox H plus 1, kemudian plus 2 bilox C yang ditanyakan, plus 4 kali bilox O itu min 2 sama dengan 0. Berarti ini plus 2 bilox C min 8 sama dengan 0. Berarti bilox C itu sama dengan, ini kan min 8 plus 2 kan min 6. Min 6 pindah ruas, berarti plus 6 per 2 karena ada 2 C nya ya. Berarti ini jawabannya sama dengan plus 3. Nah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa itu tidak usah dituliskan panjang, begitu juga bisa ya. Kita akan mencobanya di soal nomor 4, yaitu kita akan mencari bilox Cr dari senyawa K2Cr2O7. Oke, di sini K itu kan golongan 1A, teman-teman. Golongan 1A. Sehingga bilangan oksidasinya adalah plus 1, teman-teman. Oke. Nah, plus 1 karena ini ada 2K, berarti jumlahnya dia plus 2 bilangan oksidasi K. Kemudian Cr ditarik, nggak usah dipikir dulu. Kemudian O itu bilangan oksidasinya min 2 di aturan tadi ya. Karena dia ada 7, berarti 7 kali min 2 itu sama dengan min 14. Ya. Min 14 plus 2, berarti kan min 14 plus 2 berarti kan min 12. Kemudian berarti bilangan oksidasi Cr sama dengan, karena ini harus sama dengan 0 ya, berarti kan bukan min tapi plus ya, plus 12 per 2 sama dengan plus 6 ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya, mudah sekali ya. Lalu kita akan kembali ke konsep yang ketiga tadi, di mana oksidasi itu merupakan reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Kemudian reduksi itu reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, contoh dari reaksi redox untuk konsep yang ketiga ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi ada 2 Na plus Cl2 menjadi 2 NaCl. Nah, ini Na tadi ini merupakan unsur bebas sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian Cl2 itu juga unsur bebas, bilangan oksidasinya juga 0. Kita ke NaCl, Na itu bilangan oksidasinya adalah plus 1 ya dari aturan tadi. Sehingga supaya ini 0 berarti Cl-nya harus min 1 kan. Nah, maka kita bisa menuliskan bahwa Na yang mulanya 0 menjadi plus 1. Sehingga Na ini mengalami oksidasi. Oksidasi berapa? Oksidasi 1. Bagaimana dengan Cl? Kita lihat di sini Cl itu dari 0 menjadi minus 1. Berarti mengalami reduksi. Reduksi berapa? Reduksi 1 juga, karena dari 0 menjadi minus 1. Nah, ini merupakan contoh reaksi redox, di mana yang satu mengalami oksidasi, yaitu Na pada contoh ini, dan yang satu lagi mengalami reduksi, yaitu Cl pada contoh ini. Baiklah, untuk materi hari ini kita tutup dengan yang Ibu jelaskan itu. Mudah-mudahan
kalian bisa menerima. Kalaupun tidak bisa, kita ulang di minggu depan ya. Mudah-mudahan yang Ibu ajarkan di minggu ini bisa kalian pahami semua. Untuk tugas nanti kita lihat dulu apa yang akan Ibu berikan tugas pada akhir materi pelajaran. Nah, pesan Ibu selalu ikut, kalau tugas dikerjakan, kemudian kalau ulangan diikuti. Mudah-mudahan nilai kalian bagus di semester 2 ini. Jadi itu aja ya, saya akhiri materi pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.